menyambung bahasan kita terdahulu tentang syarat iqtida atau mengikuti imam. Kita dah bahas poin pertama dalam mazhab Syafi'i, alla ya'lam al-muqtadi butlana salati imamihi aw ya'taqida dzalik. Makmum tidak tahu bahwasanya salat imamnya batal. Artinya dia tidak tahu salat imamnya batal, memang mungkin batal tapi dia tidak tahu, atau memang dalam sudut pandang dia salat imamnya sah. Itu syarat mengikuti imam. Termasuk juga tidak meyakini batalnya salat imam. Dan kita sudah bahas tentang perbedaan pemahaman kiblat di contoh pertama. Pertemuan ini kita masuk kepada pembahasan mendalam yang terkait dengan bahasan masalah iman dan tauhid yang sudah kita bahas di jauh pertemuan sebelumnya. Permasalahan itu hari ini kembali timbul walaupun sudah lama sebenarnya hilang ya, yaitu soal keyakinan sesat Mujassimah, kelompok yang mengatakan Allah berjasad, berfisik, bertubuh. Dai kontemporer yang viral di YouTube, di antaranya almarhum Tengku Zulkarnain yang pernah menjadi sekretaris MUI, demikian juga yang viral Ustadz Abdul Somad pernah membahas masalah ini dan menegaskan orang yang meyakini Allah punya tangan, punya kaki, punya anggota tubuh sesat. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan hal-hal yang zahir saja dari Al-Quran dan hadis, tidak memahami pertentangan makna yang ditimbulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengesankan berlawanan dengan itu. Berpegang dengan makna zahir saja, memang orang membuat kesimpulan Allah punya tangan, Allah punya kaki. Bahkan ada ustadz di YouTube yang tegas mengatakan bahwasanya Allah ketika menginjakkan kakinya ke neraka jahanam, kaki Tuhan mengkerut oleh besar dan panasnya api neraka. Maka kita ulang kajian kita sebelumnya di masalah tauhid, bahwasanya ulama dari zaman abad ketiga sudah membuat kesimpulan bahwasanya memahami ayat-ayat yang mengesankan Tuhan serupa dengan makhluk, punya tangan, punya kaki, punya wajah dan segala macam, itu yang paling aman adalah ditafwid, diserahkan maknanya kepada Allah Ta'ala, karena tidak terjangkau oleh akal kita. Sebagaimana tidak terjangkaunya oleh kita makna alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan yang lainnya. Ini sebuah penegasan. Nah, di bahasan ini masuk babnya seperti yang disampaikan oleh dua muballigh yang tadi kita sampaikan, termasuk juga dari referensi ilmiah Imam Qurtubi rahimahullah juga membahasnya dalam kitab Tazkirah, bahwasanya tidak sah bermakmum kepada Mujassimah, tidak sah bermakmum kepada imam yang meyakini Allah punya tangan, Allah punya kaki. Nah, adapun ketika dia tidak zahir, karena kalau kita ikuti media, ada memang hari ini mereka yang mungkin secara strata pendidikan sudah sampai ke kaliber doktor, kontan berani mengatakan itu. Allah memang punya kaki, Allah memang punya tangan, sampai bahasa seperti tadi, mengkarui kaki Tuhan tabaka di api neraka. Ada bahasa seperti itu. Ini bahasa tasbih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Makanya kita dah bahas dahulu, ulama menegaskan mukhalafatuhu lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Maka ayat-ayat yang mengesankan Allah sama, serupa dengan makhluk, punya tangan, punya wajah, punya mata dan segala macam, itu ditafwid dulu maknanya. Sarahkan makna sesuai yang Allah inginkan, sehingga bahasa ulama kita dapati Allah bersemayam di atas al-ars, Allah beristiwa di atas al-ars, diserahkan dengan bahasa istawa alal arsy kama arada. Allah beristiwa di atas al-ars sebagaimana yang dia inginkan. Keinginan Allah kita kan tidak bisa ukur, tidak bisa gambarkan, maka diserahkan saja kepada Allah Ta'ala. Maka zaman dahulu Mujassimah mengatakan inna lillahi jisman la kal ajsad. Allah itu punya badan, punya fisik, tapi tidak serupa dengan fisik apapun. Nah, konsep mengatakan Allah berbeda dengan makhluk menuntut pembahasan yang lebih dalam, bahwasanya kita menegaskan Allah tidak punya fisik. Tangan Tuhan dipahami dengan makna yang berbeda. Satu dengan ditafsirkan maknanya, serahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Dan mutaakhirin kalangan belakangan supaya tidak beradu pemahaman ini, maka ditakwil, supaya tidak mengesankan Tuhan sama dengan kita. Maka kalau ada orang, diantaranya saya tidak sebutkan nama, yang kontan mengatakan mengulang kesesatan Mujassimah ini, menegaskan bahwasanya Allah punya tangan, punya wajah, duduk di singgasana,
maka orang seperti ini tidak boleh bermakmum dengan dia. Nah, bagaimana kalau statusnya dia imam di masjid kita? Maka cara yang dilakukan adalah untuk menutup kesan perpecahan umat. Caranya adalah kita tetap sholat di sana, tetapi dengan niat mufarakah, niat berpisah dengan imam. Sebenarnya secara tampilan kita berjamaah, tapi sebenarnya kita sholat sendiri. Kenapa? Karena kita tidak niat ikut dengan dia. Itu penting sekali di pembahasan tauhid. Maka jamaah ini menjadi sebuah pemahaman yang mendalam. Adapun mereka yang mastur, statusnya tertutup, tidak tahu awak soal keyakinannya karena tidak kontannya menyatakan, maka orang yang mastur sama dengan yang tadi, imam sholatnya batal tapi kita tidak tahu sholat berjamaah kita sah. Demikian juga ketika kita tidak meyakini sholat imam kita batal. Jadi ini hal yang sangat mendasar dalam kajian tauhid berkait dengan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjut kepada poin 2. Alla yakuna ummiyan. Seorang imam tidak boleh berstatusnya ummi, sedangkan makmum statusnya qari. Standar minimal dari qari adalah fasih, benar membaca Al-Fatihah, tidak membuka ruang salah makna. Ini hal mendasar. Maka kalau dia menghilangkan tasdid atau merubah baris atau merubah huruf yang merubah makna, maka orang ini tidak sah jadi imam, tidak sah bermakmum dengan dia. Kalau terjadi statusnya seperti tadi, kita ulang lagi bahwasanya kalau ada imam dengan model seperti ini kita makmum, maka lakukan niat mufarakah, niat berpisah dengan imam. Itu penting. Jadi kita tidak membuka ruang perpecahan umat, kita nampak hadir berjamaah, tapi supaya sholat kita tetap sah harus berpisah dari imam. Maka di sini memang sangat penting menjaga kebenaran belajar kita. Sesuatu yang sangat besar ruangnya rusak kembali di akhir zaman, khususnya kita di Indonesia, karena kadar belajar Islam kita sangat dimiskinkan. Di antaranya adalah awamnya umum di antara kita bahasa Arab, sehingga hari ini di banyak media kita dengar sudah banyak yang berani memalsu kitab-kitab. Memalsu Al-Quran mereka belum bisa, memalsu hadis mulai dari cara merubah-rubah bab, merubah kitab-kitab para ulama. Dan itu kan didukung dengan dana. Sebuah penerbit menerbitkan kitab dengan versi baru, ada bagian yang dihilangkan. Ini kalau tidak ada pembanding dari kitab lama, maka nanti kaum muslimin di masa depan akan menerima kebenaran kitab ini saja, kitab yang lama itu dihilangkan, sehingga itu jadi jalan kesesatan secara kolektif. Nah jamaah, kita tidak usah takut soal itu, karena masa depan di tangan kita. Allah menjaga agama ini tetap aman sampai di titik sebelum kiamat. Maka kesesatan-kesesatan ini akan selalu terungkap. Bahkan di media sosial kita mendapati ada penelitian sampai 100 kitab sudah didistorsi, sudah dirubah. Nah ini ketahuannya kenapa? Karena ada pembanding. Maka saya sangat mendorong Bapak dan Ibu jamaah semua, kalau aduh anak lega santiang itu, sebenarnya bukan santiangnya pembahasannya, punya kecenderungan, maka doronglah. Untuk jadi dokter sudah banyak, tapi untuk menjadi ulama boleh kita hitung langkah yang akan mengerti bagaimana kitab di otak-atik dirubah. Ini kan usaha sama dengan terjadi dengan umat-umat kita sebelumnya. Bahwasanya mereka sesat ketika sudah mengotak-atik kitab Allah. Nah untuk umat Islam, Al-Quran aman sehingga mereka berani mengaca-ngaca lain kitab ulama, mereka robah-robah untuk cocok dengan pemahaman mereka. Itu sebuah pekerjaan yang berbahaya. Jadi sekali lagi, imam tidak boleh statusnya ummi, tidak bisa baca Al-Quran. Nah, maka kalau ada imam salah di Fatihah, menghilangkan tasdid, merubah huruf dan menjadikan merubah makna, maka imam itu tidak sah salatnya, tidak pula sah makmum dengan dia. Kalau kita bermakmum dengan dia harus ada niat mufarakah, sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, nah ini sangat terkait dengan fenomena Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Alla yakuna imra'atan wal muqtadi rajulun. Tidak boleh imam perempuan sedangkan makmum laki-laki. Itu tegas dalam fikih. Dalam bahasa Nabi SAW, la tu'ammanna imra'atun rajulan, dalam hadis surat Ibnu Majah. Tidak boleh wanita mengimami laki-laki. Maka dalam klasifikasi fikih,
waria, wanita yang dia dasarnya mungkin pria merubah dirinya menjadi wanita itu haram. Tapi ada bagian ujian hidup manusia yang namanya khunsa. Siapa itu khunsa? Orang yang diuji oleh Allah punya dua jenis kelamin. Jadi dia ketika lahir diuji oleh Allah, tando batino di inyo adoh gitu, tando laki-laki adoh lo gitu. Nah, yang seperti ini statusnya menjadi makhluk tengah. Dia tidak boleh mengimami laki-laki. Nah, ini kita bisa ukur ya. Jangankan wanita mengimami laki-laki, khunsa saja yang punya dua jenis kelamin, dia punya untuk laki-laki, dia punya untuk perempuan, tidak boleh mengimami laki-laki, tapi boleh mengimami perempuan dan tidak boleh diimami oleh perempuan. Jadi khunsa itu di tengah. Maka di sini memang bukan transgender sebenarnya. Orang seperti ini diuji secara medis dan psikologi. Kalau dia punya dua jenis kelamin, tengok dalam punya rahim tidak. Kalau dia punya rahim berarti dia punya unsur kecenderungan kepada perempuan, maka boleh dioperasi dia supaya benar menjadi wanita tulen. Atau dia punya dua, dalam tidak ada rahim, diukur yang dominan dari dua jenis kelaminnya tadi, dia bisa berubah benar jadi laki-laki. Maka teknologi medis di sini sangat mendukung untuk mendudukkan siapa orang ini. Adapun tulen laki-laki merubah kelaminnya menjadi perempuan, perempuan sebaliknya juga demikian, maka itu di atas laknat. Kenapa demikian? Karena menyerupai saja haram, apalagi merubah. Dan itu adalah senjata syaitan sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surah An-Nisa. Saya tidak mendetailkan ayatnya, hanya kita tunjukkan ke suratnya saja. Jadi jamaah semua, ini menjadi bagian yang sangat penting jadi perhatian kita bersama. Maka kita harus mengokohkan di zaman sekarang ya, apalagi status transgender ini, berarti orang-orang transgender tidak boleh jadi imam. Laki-laki berubah jadi perempuan sudah pasti tidak bisa mengimami laki-laki. Dia dulunya perempuan berubah dirinya jadi laki-laki, sudah pasti tidak bisa jadi imam bagi kaum laki-laki. Kenapa demikian? Karena memang penyakit transgender ini, bahkan hari ini sudah jadi 5 kan, LGBTQ, tambah penyakit satu lagi. Itu tidak mungkin punya unsur kedekatan kepada Allah Ta'ala. Maka kalau boleh sedikit kita menyamping bahasan jamaah soal karunia Allah nanti di hari akhirat, ketika matahari cuma 1 mil di atas kepala, Allah berikan 7 golongan, 7 jenis amal yang menjadikan orang diselamatkan, diberi naungan oleh Allah Ta'ala. Satunya apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah Ta'ala, berjumpa karena Allah Ta'ala, berpisah juga karena Allah Ta'ala. Itu kan tidak mungkin maknanya LGBT, tidak mungkin maknanya gay, laki-laki sekolah laki-laki. Kenapa? Karena gay pastinya normalnya tidak sholat. Mereka sudah ditarik ke dosa besar yang layaknya hukum mati. Maka tidak mungkin orang seperti ini, kecuali dia bertobat tentu saja, orang seperti ini akan saling cinta karena Allah Ta'ala. Gay tidak mungkin saling cinta karena Allah Ta'ala, karena itu tidak normal. Artinya laki-laki mencintai laki-laki karena Allah Ta'ala, karena kenormalan. Dia sahabat saya dalam ketaatan, kami saling sokong menyokong dalam ketaatan. Maka yang dua seperti ini, kalau satunya punya istri, misalnya suaminya meninggal dunia, maka saudaranya ini akan memberikan sokongan. Itu baru benar cinta karena Allah Ta'ala. Ini kami rasa pembahasan yang penting, maka kita potong di sini dengan waktu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau dari kami ada bahasa yang kurang tepat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.